Suami sukses mulai berpaling. 5 langkah yang harus dilakukan istri sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Pernahkah Bunda berada di sebuah fase ketika kehidupan rumah tangga sebenarnya terlihat baik-baik saja? Suami sukses, kebutuhan keluarga terpenuhi. Anak-anak pun mendapatkan pendidikan yang baik. Rumah tangga yang nyaman, dan secara finansial tidak ada kekurangan yang berarti. Tapi entah mengapa, Bunda merasa suami mulai berubah. Dulu suami sering bercerita tentang pekerjaannya. Sekarang lebih banyak diam. Dulu handphone diletakkan begitu saja. Sekarang selalu dibawanya. Dulu ketika Bunda bertanya, dia menjawab dengan santai. Sekarang pertanyaan sederhana saja bisa membuatnya defensif dan tidak nyaman. Dan yang paling menyakitkan, Bunda mulai merasa ada perempuan lain yang mendapatkan ruang di hati suami. Bunda, kalau Bunda sedang berada di dalam situasi seperti ini, saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu. Jangan panik, ya, dan jangan langsung mengambil keputusan ketika hati Bunda sedang dipenuhi rasa takut. Karena ketika seseorang istri takut kehilangan suaminya, seringkali dia justru melakukan hal-hal yang tanpa sadar membuat hubungan semakin jauh. Hari ini saya akan membahas 5 langkah yang bisa Bunda lakukan ketika suami mulai berubah atau mulai menunjukkan tanda-tanda berpaling. Bukan untuk mengajari Bunda bagaimana menjadi istri yang mengejar-ngejar suami, bukan. Tetapi menjadi bagaimana bisa menghadapi situasi ini dengan lebih tenang, bermartabat dan terarah. Dan saya ingin Bunda bertahan sampai langkah kelima. Karena menurut saya, langkah kelima adalah bagian yang paling sering dilewatkan oleh seorang istri. Langkah pertama, jangan langsung menginterogasi suami. Bunda, ketika seorang istri mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, biasanya pertanyaan pertama yang muncul adalah, kamu kenapa? Kamu dekat dengan siapa? Apakah ada perempuan lain? Kenapa handphonemu sekarang selalu dibawa? Kenapa pulangnya semakin malam? Nah, pertanyaan ini ya bisa membuat suami defensif. Dan ketika suami menjawab, simple, nggak ada apa-apa. Nah, istri biasanya merasa, saya tahu kok kamu bohong. Akhirnya pertengkaran pun dimulai. Bunda, saya paham sekali kenapa Bunda melakukan hal itu. Karena ketidakpastian sangat melelahkan. Kita ingin mendapatkan jawaban secepat mungkin. Tetapi ada satu hal yang perlu Bunda pahami. Ketika seseorang merasa sedang dituduh, respon pertamanya seringkali bukan kejujuran, tetapi pertahanan diri. Maka kalau Bunda ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, jangan selalu mulai percakapan dengan tuduhan. Misalnya, Bunda jangan seperti ini, kamu selingkuh ya? Tetapi Bunda bisa mencoba dengan kalimat, saya merasa akhir-akhir ini hubungan kita sedikit berubah. Saya ingin memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara kita. Perhatikan bedanya kalimat tersebut ya Bunda. Nah, kalimat pertama membuat seorang merasa diadili. Kalimat kedua membuka ruang percakapan. Bukan berarti Bunda harus menjadi lemah. Bukan. Nah, tenang bukan berarti lemah. Justru perempuan yang mampu mengendalikan emosinya ketika menghadapi situasi sulit memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Jadi langkah pertama, tenangkan dulu diri Bunda sebelum menghadapi suami. Kalau Bunda sedang marah sekali, menangislah terlebih dahulu. Berdoalah, ambil waktu, jangan langsung melakukan konfrontasi ketika pikiran Bunda sedang penuh dengan asumsi. Karena satu percakapan yang dilakukan dalam keadaan emosi bisa meninggalkan luka yang panjang. Langkah kedua, bedakan perubahan sikap dengan bukti perselingkuhan. Ini juga sangat penting. Ya, jangan sampai setiap perubahan kecil dari suami langsung kita artikan sebagai perselingkuhan. Suami pulang terlambat, belum tentu selingkuh. Suami lebih sering menggunakan handphone, belum tentu dia ada perempuan lain. Suami lebih banyak diam, belum tentu sudah tidak mencintai Bunda. Karena seorang suami juga bisa mengalami tekanan pekerjaan, bisa mengalami masalah bisnis, bisa mengalami kelelahan, dan bisa mengalami persoalan pribadi yang tidak langsung berkaitan dengan rumah tangga. Tetapi, kalau perubahan tersebut terjadi secara konsisten dan muncul bersama beberapa tanda lain, tentu Bunda perlu waspada. Misalnya ya, handphone tiba-tiba menjadi sangat rahasia. Ada perubahan besar dalam kebiasaan komunikasi. Percakapan tertentu selalu dihapus.
Ada seseorang yang secara khusus mendapatkan perhatian emosional. Suami menjadi sangat defensif ketika nama orang tersebut disebut. Atau Bunda melihat perubahan emosional yang tidak bisa dijelaskan. Nah, di sini saya ingin Bunda belajar satu hal. Jangan melihat satu kejadian, lihat polanya. Misalnya hari ini suami pulang terlambat, jangan langsung menyimpulkan. Tetapi perhatikan dalam beberapa waktu. Ya, apakah ada pola yang konsisten? Apakah komunikasinya berubah? Apakah kedekatan emosionalnya berubah? Apakah keterbukaannya berubah? Dan apakah ada perilaku yang sebelumnya tidak pernah dilakukan? Karena keputusan besar dalam rumah tangga sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan kecurigaan. Bunda membutuhkan kejelasan, dan kejelasan membutuhkan kepala yang dingin. Langkah ketiga, jangan bersaing dengan perempuan lain. Bunda, ini mungkin salah satu hal yang paling menyakiti untuk dilakukan. Ketika seseorang istri tahu ada perempuan lain, biasanya dia langsung membandingkan dirinya. Dia lebih cantik, kok dia lebih muda, kok dia lebih langsing, bahkan lebih modern. Mungkin suami saya lebih nyaman dengannya. Kemudian Bunda mulai mengubah diri, mulai berdandan berlebihan, mulai mencari tahu bagaimana perempuan itu berpakaian, mulai membandingkan kehidupannya dengan kehidupan perempuan tersebut. Bunda, stop melakukan hal tersebut. Jangan menjadikan perempuan lain sebagai ukuran harga diri Bunda. Karena persoalannya belum tentu tentang kecantikan. Perselingkuhan juga tidak otomatis terjadi karena perempuan ketiga lebih menarik. Ada faktor keputusan pribadi, ada batasan diri, ada kebutuhan validasi, ada kesempatan, ada pola perilaku, ada kondisi hubungan, dan ada karakter seseorang dalam menjaga komitmennya. Jadi, jangan sampai Bunda berkata, saya harus menjadi seperti dia supaya suami saya kembali. Tidak. Bunda tidak perlu menjadi perempuan lain. Yang perlu Bunda lakukan adalah menjadi versi diri Bunda yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat. Dan satu hal lagi, jangan menghabiskan seluruh energi untuk memusuhi perempuan tersebut. Saya tidak mengatakan Bunda tidak boleh kecewa. Bunda boleh kok marah, Bunda boleh terluka. Tetapi jangan sampai seluruh pikiran Bunda hanya berisi, bagaimana saya bisa mengalahkan dia. Karena rumah tangga bukan pertandingan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa suami saya membuka pintu itu sejak awal? Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita kepada akar masalah. Langkah keempat, pulihkan suasana rumah, bukan hanya perilaku suami. Bunda, coba bayangkan sebuah rumah. Rumahnya besar, fasilitasnya lengkap. Semua kebutuhan tersedia. Tetapi setiap hari di dalamnya ada kecurigaan, sindiran, kemarahan, pertengkaran, diam-diaman, dan ketakutan. Menurut Bunda, apakah rumah itu benar-benar berasa nyaman? Secara fisik mungkin nyaman ya Bunda, tetapi secara emosional belum tentu. Dalam pendekatan spiritual, saya sering menggunakan istilah energi negatif dalam rumah tangga untuk menggambarkan akumulasi suasana batin seperti itu. Sekali lagi Bunda ya, ini bukanlah istilah medis atau diagnosis psikologis. Ini adalah cara saya menjelaskan bagaimana emosi yang terus dipelihara dapat membentuk suasana hubungan. Ketika Bunda setiap hari bangun dengan pikiran, jangan-jangan dia masih berhubungan dengan perempuan itu. Ketika suami masuk rumah, Bunda langsung memeriksa wajahnya. Ketika handphonenya berbunyi, hati Bunda langsung berdebar. Ketika suami terlambat 10 menit, pikiran Bunda langsung kemana-mana. Lama-lama, Bunda sendiri hidup dalam keadaan capek dan lelah. Dan suami juga merasakan ketegangan tersebut. Maka pemulihan rumah tangga bukan hanya tentang mengubah perilaku suami. Nah, kondisi batin istri juga harus dipulihkan. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi komunikasi yang sangat berisi tuntutan. Hentikan kebiasaan menyindir. Jangan setiap percakapan berubah menjadi interogasi. Berikan ruang untuk berbicara tanpa harus menyerang. Dan tentunya, perkuat hubungan Bunda dengan Allah. Perbanyak doa, zikir, muhasabah, dan minta Allah memberikan kejernihan kepada Bunda sebelum Bunda mengambil keputusan. Karena kadang kita terlalu sibuk meminta Allah mengubah orang lain, sampai lupa meminta Allah menenangkan hati kita sendiri. Langkah kelima, jangan hanya mempertahankan suami, pahami akar masalahnya. Namun ini langkah terakhir ya, dan menurut saya ini yang paling penting. Ketika seorang istri takut kehilangan suami, pertanyaan yang biasanya muncul adalah, bagaimana suami saya kembali? Bagaimana supaya dia tidak memilih perempuan itu? Dan bagaimana supaya dia takut kehilangan saya? Saya memahami pertanyaan tersebut. Tapi saya ingin Bunda mengubah satu pertanyaan. Jangan hanya bertanya bagaimana suami bisa kembali. Tanyakan, mengapa hubungan kami bisa sampai berada di titik ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah suami sedang mencari validasi? Apakah sudah ada hubungan emosional dengan orang lain? Apakah komunikasi suami istri sudah lama bermasalah? Nah, apakah ada luka yang belum pernah diselesaikan? Apakah ada kebutuhan emosional yang tidak pernah dibicarakan? Apakah suami memiliki pola perilaku yang berulang? Atau ada persoalan lain yang selama ini tidak pernah Bunda lihat? Karena kalau kita hanya mematikan masalah di permukaan, akar masalahnya mungkin tetap hidup. Hari ini perempuan A, besok mungkin perempuan B.
hari ini suami berhenti komunikasi, tetapi beberapa bulan kemudian masalah yang sama akan muncul kembali. Karena itu, dalam pendampingan yang saya lakukan, saya tidak ingin Bunda hanya fokus kepada bagaimana cara mendapatkan suami kembali. Saya ingin Bunda memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga saya. Nah, setelah kita pahami masalahnya, barulah kita bisa menentukan ikhtiar. Ada rumah tangga yang membutuhkan perbaikan komunikasi, ada yang membutuhkan batasan yang lebih tegas, ada yang membutuhkan pemulihan kepercayaan, ada yang membutuhkan proses pemulihan luka, dan ada pula yang membutuhkan penguatan spiritual agar istri tidak kehilangan dirinya sendiri selama menghadapi ujian. Karena setiap rumah tangga memiliki cerita yang berbeda, maka jangan mudah percaya ketika ada orang mengatakan, lakukan cara ini, pasti suamimu akan kembali. Nah, rumah tangga manusia itu tidak sesederhana itu, Bunda. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan 3 hal tambahan. Yang pertama, jangan mengancam cerai hanya untuk membuat suami takut. Kalau Bunda memang sudah mempertimbangkan perceraian, itu keputusan serius. Jangan jadikan perceraian sebagai senjata dalam setiap pertengkaran. Yang kedua, jangan membuka masalah rumah tangga terlalu banyak kepada setiap orang. Karena semakin banyak orang masuk dalam masalah rumah tangga, terkadang semakin banyak pula suara yang membuat Bunda bingung. Dan yang ketiga, jangan kehilangan diri sendiri. Jangan sampai karena takut kehilangan suami, Bunda kehilangan harga diri, kehilangan ketenangan, kehilangan kesehatan emosional, dan yang paling bahaya, kehilangan hubungan Bunda dengan Allah. Suami adalah pasangan hidup, tetapi dia bukan Tuhan kita. Maka ketika manusia mengecewakan kita, Allah tetap menjadi tempat kita kembali. Jadi Bunda, kalau suami mulai berubah, ingat 5 langkah ini. Pertama, jangan langsung menginterogasi. Tenangkan diri sebelum bicara. Kedua, bedakan perubahan sikap dengan bukti perselingkuhan. Jangan membuat keputusan berdasarkan asumsi. Ketiga, jangan bersaing dengan perempuan lain. Harga diri Bunda tidak ditentukan oleh keberadaan perempuan tersebut. Keempat, pulihkan suasana rumah dan kondisi batin Bunda. Karena rumah tangga tidak hanya membutuhkan kenyamanan fisik, tetapi juga ketenangan emosional. Dan kelima, pahami akar masalahnya. Jangan hanya Bunda berusaha membuat suami kembali. Pahami mengapa dia bisa sampai berpaling. Karena ketika akar masalahnya dipahami, barulah kita bisa menentukan ikhtiar yang lebih tepat. Kalau Bunda sedang mengalami kondisi seperti ini, suami mulai berubah, komunikasi mulai dingin, ada perempuan lain yang mulai masuk, atau Bunda sudah menemukan sesuatu yang membuat hati Bunda tidak tenang, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Dan jangan pula mengambil keputusan hanya karena sedang dikuasai rasa takut. Bunda boleh mencari pendampingan. Bunda boleh mencari sudut pandang yang lebih objektif. Dan Bunda boleh mencari ikhtiar yang sesuai dengan kondisi rumah tangga Bunda. Kalau Bunda ingin saya membantu melihat kondisi Bunda secara lebih mendalam, Bunda bisa menghubungi saya melalui informasi yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan Bunda ceritakan apa yang terjadi. Insya Allah kita lihat bersama apa akar masalahnya, apa yang perlu diperbaiki, dan ikhtiar apa yang paling sesuai dengan kondisi Bunda. Karena tujuan kita bukan sekedar membuat suami kembali pulang, tetapi bagaimana rumah tangga itu bisa kembali Bunda miliki. Rasa aman, kedekatan, kejujuran, dan ketenangan. Baik Bunda, kalau video ini bermanfaat, jangan hanya berhenti sampai di sini ya Bunda. Silakan Bunda bisa like video ini, subscribe channel Bunda Yayula, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Bunda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan saya ingin Bunda menuliskan satu hal di kolom komentar ya. Menurut Bunda, mana yang paling sulit dilakukan? Menenangkan diri, berhenti membandingkan diri, atau memahami akar masalah rumah tangga? Silakan Bunda bisa tulis di kolom komentar ya. Karena mungkin pengalaman Bunda bisa menjadi pelajaran bagi perempuan lain yang sedang menghadapi ujian yang sama. Dan kalau Bunda mengenal seseorang istri yang sedang berada di posisi ini, silakan Bunda bisa share video ini. Bisa jadi video sederhana ini menjadi pengingat bahwa dia tidak sendirian. Saya Bunda Yayula, semoga Allah menjaga hati kita dari prasangka yang berlebihan, menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang merusak, dan memberikan kekuatan kepada setiap perempuan yang sedang berjuang mempertahankan keluarganya dengan cara yang baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.